perdagangan internasional itu ada 3 fase. Yang pertama klasik, ya. Terus yang kedua itu ada comparative cost. Yang ketiga teori modern. Nah, di fase klasik ini, ada 2 macam teori yang lahir, yaitu absolute advantage. Ini pionirnya adalah Adam Smith, ya. Kemudian ada comparative advantage. Nah itu yang klasik. Nah kemudian untuk yang kedua, fase yang kedua adalah comparative cost. Itu ada dua aliran, ya, ada 2 teori lagi. Ada 2 aliran lagi, yaitu cost comparative advantage dan production comparative advantage. Nah, saya tidak jelaskan lebih lanjut karena sebetulnya ini hanya tambahannya. Jadi labor theory of value itu lahir dari ini, teori perdagangan internasional. Nah, sedangkan ini tadi labor theory of value itu ini adalah sebuah asumsi yang lahir dari ini, production. Ini production. Ini ada apa ya? Dari production comparative advantage yang ini loh. Jadi ini sebuah asumsi yang digunakan yang terus mendorong teori ini, production comparative advantage. Gitu. Ini latar belakangnya. Jadi pokoknya inti dari labor theory of value itu ini, definisinya adalah sebuah teori yang berargumen bahwa nilai sebuah komoditas atau nilai sebuah produksi itu hanya ditentukan oleh seberapa besar tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi itu, gitu loh. Intinya seperti itu, ya. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan nih. Oke, enggak ada ya. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan tugas, pokoknya ada keyword yang saya tebalin ini, Anda pakai keyword itu untuk menjelaskan definisi Anda. Ya, intinya ini sebuah teori yang menyatakan bahwa nilai sebuah komoditas itu ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. Intinya seperti itu. Anda pokoknya kembangkan sendiri dengan bahasa Anda sendiri, ya. Terus ada baiknya mungkin Anda tambahkan informasi lainnya, misalnya Anda jelaskan historinya, sejarahnya. Yang tadi misalnya Anda mau bahas tentang teori ini tuh lahir dari teori perdagangan internasional, di mana teori perdagangan internasional itu ada 3 fase, klasik, comparative cost, teori modern. Anda boleh jabarkan seperti itu, boleh, ya. Itu sebagai informasi tambahan, tapi intinya yang saya tulis ini, ya, yang inilah pokoknya. Oke, ngerti ya. Terus mungkin ada tips lain, ada baiknya Anda buat poin-poin gitu ya. Jadi poin utama memang ini definisinya, terus Anda buat poin bawahnya, Anda jelaskan
misalnya historinya, Anda berikan informasi tambahan mengenai historinya, gitu bagus. Jadi Anda punya nilai lebih gitu loh, nggak cuma berhenti cuman sampai menjelaskan definisinya, tapi Anda kasih informasi tambahan tuh ya. Oke. Maaf Mbak Maimunah, saya belum bisa jawab pertanyaan ini ya, saya belum bisa jawab pertanyaan Anda ini, jadi saya skip dulu ya. Nanti saya akan jawab, cuman ini saya lanjutkan dulu aja. Saya lanjutkan dulu karena masih ada 4 pertanyaan lagi. Oke. Ya, saya tulis aja dulu pertanyaan Mbak Maimunah ya. Nanti kan kita juga bahas merkantilisme kan. Jadi klasik vs merkantilisme ya. Oke, yang pertanyaan kedua mengenai leading indicators. Oh ya, sebelum ini menuju definisinya, saya mau tanyakan dulu ini, apa artinya leading? Apa artinya indikator? Indikator itu apa? Indikator itu apa? Indonesianya. Oke, indikator. Oke. Jadi indikator itu indikator. Anda ngerti ya indikator ya? Arti indikator Anda ngerti ya? Indikator itu boleh dikatakan apa ya, faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, atau faktor-faktor yang berkaitan gitu, lainnya seperti itu ya, indikator. Kemudian leading itu bisa lead ini dari kata dasar lead ya. Lead itu kan memimpin. Kalau bisa kita lihat pemimpin gitu ya, itu kan berada di depan gitu ya, berada di depan, di awal gitu ya, mereka berada di awal. Nah, untuk leading indicators ini juga yaitu leader. Oke. Untuk leading indicators ini definisinya ada kaitannya dengan itu gitu ya, ada kaitannya dengan yang utama gitu ya, yang awal dan indikator itu sendiri. Nah, jadi ini didefinisikan seperti ini. Nah, betul Andre, ini faktor awal yang mempengaruhi, betul. Jadi leading itu kan, kalau kamu jadi leader itu kan masih di depan itu. Nah, di awal itu. Nah, ini juga jadi indikator atau faktor yang ada di awal yang mempengaruhi, betul. Oke, ini definisinya. Jadi leading indicators is an indicator based on statistical series to forecast the forthcoming patterns of the overall economy. Jadi ini apa, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, leading indikator adalah sebuah indikasi ya, indikasi berdasarkan berdasarkan statistical series. Statistical series itu semacam rangkaian statistik gitu ya, rangkaian statistik, jadi perhitungan statistik lah gitu ya, perhitungan statistik untuk memprediksikan apa yang akan terjadi dalam perekonomian selanjutnya, itu apa sih yang akan terjadi. Nah, itu namanya leading indicators gitu loh. Jadi faktor-faktor apa yang nanti mungkin akan terjadi gitu ya. Jadi ini muncul duluan sebelum satu hal itu terjadi, sebelum sebuah ekonomi itu berjalan itu. Jadi ini terlihat gitu loh, oh ini kayak ramalan lah, ini seperti itu. Jadi ramalan, leading indicators itu semacam ramalan, tapi ramalannya ini berdasarkan statistik gitu, bukan ramalan yang kayak dukun-dukun gitu, enggak, tapi berdasarkan statistik. Jadi statistik itu kan ada penghitungannya itu ya, ada dulu kita belajar kan statistik, kita ada modus, ada apalagi itu, ada median gitu ya. Nah, ini berdasarkan itu, perhitungan seperti itu. Saya juga nggak gitu ngerti statistik, tapi ya kurang lebih statistik itu semacam itu ya, ada penelitian lah ya, semacam penelitian gitu kan. Nah, ini penelitian ini dilakukan untuk memprediksi, forecast itu memprediksi ya, meramalkan apa yang akan terjadi di
tahun-tahun berikutnya gitu. Ya itu pokoknya semacam itu Andre, betul ya, pendugaan berdasarkan penelitian. Nah oke, saya lanjutkan nih, saya kasih contohnya seperti ini. For example, the prediction of economic growth of Indonesia in 2014. Ini beberapa waktu lalu saya juga baca artikel mengenai ini ya, prediksi perekonomian Indonesia di tahun 2004, di mana 2004 tahun depan ya itu kan ada pemilu kan, election year. Nah itu biasanya bisa tuh terlihat apa prediksinya seperti apa gitu ya. Nah itu ini contohnya seperti itu. Jadi memprediksi perekonomian di tahun 2014 pada saat ada pemilu. Nah gitu. Jadi diprediksi tentang pertumbuhannya bagaimana. Kalau misal terjadi kerusuhan, pertumbuhannya seperti apa. Nah kalau tidak terjadi kerusuhan, pertumbuhannya seperti apa. GBHN itu kan yang semacam GBHN itu rancangan ya, rancangan anggaran kan. Ya boleh dikatakan hampir lah ada beberapa faktor yang bisa diambil dari pengertian GBHN itu. Ya, kalau GBHN itu kan seperti rancangan gitu kan, rancangan anggaran gitu kan. Nah ini juga dalam membuat rancangan ini juga perlu ini leading indicators untuk melihat gitu ya, untuk melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu. Jadi nanti akan dibuat GBHN gitu kan. GBHN itu kepanjangannya apa ya, kok saya lupa ya. Pokoknya ada belakangnya itu haluan ya, haluan negara ya. Apa ya, saya lupa kepanjangan. Ya garis besar haluan negara, betul. Nah itu kan juga kayak itu ya, boleh dikatakan GBHN itu kan rancangan gitu kan, planning negara itu mau dibawa kemana. Nah dalam membuat planning itu kan perlu juga dilakukan forecasting kan, perlu dilakukan ramalan. Nah ini menggunakan leading indicators ini gitu. Nah saya lanjutkan ya. Nah kemudian leading indicator can be also used to predict the durability of good. Maksudnya ini durability itu keawetan sebuah produk tuh kita bisa pakai juga. Misal ini botol, misalnya ada botol ini bisa kuat 3 hari atau misal 4 hari. Nah itu namanya leading indicators, itu semacam itu. Jadi memprediksikan gitu ya, memprediksikan seberapa lama, seberapa kuat sebuah produk gitu ya. Ya, GBHN sekarang nggak ada, tapi saya nggak tahu nama lainnya. Ya mungkin RPJP itu ya. Ya GBHN itu sudah nggak ada sejak tahun berapa gitu ya, betul. Ya. Kalau nggak salah GBHN itu sempat diganti dengan RAPBN atau apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi leading indicator itu bisa juga digunakan untuk memprediksikan durability of good. Kemudian juga bisa dipakai untuk memprediksikan corporate profits and share price. Jadi keuntungan perusahaan itu bisa juga ini menggunakan leading indicators. Kemudian business formation, failures itu juga bisa dipakai gitu menggunakan leading indicator. Ada ini enggak? Ada pertanyaan lagi enggak? Pokoknya inti yang penting itu yang sudah saya tebalin ini ya. Jadi sebuah indikator, statistical series, forecasting the forthcoming. Anda kembangkan sendiri dengan kalimat Anda sendiri, silahkan. Pokoknya intinya seperti itu. Tuh. Ada pertanyaan lagi enggak? Halo? Oke.